dari sana mulai belajar ini caranya mengamati. Target saya itu awalnya itu ini caranya suka mati tarik mundur, permasalahannya apa, ternyata belum cara mengendalikannya bagaimana, katanya namanya berikutnya itu bagaimana dan segala macam, cara bikinnya dan segala macam, cara aplikasi saya mulai belajar di rumah dan alhamdulillah saya bisa dengan berikutnya versi saya waktu itu dan alhamdulillah juga berhasil dari 1,5 tahun itu setelah 1,5 tahun saya mulai punya logo yang sama sekali nggak ada yang lain ya, ternyata benar sayur itu membantu untuk mengatasi berikutnya itu mampu mengatasi sayur. Nah setelah itu kemudian lama-kelamaan semakin semangat untuk bertani, akhirnya ketemu dengan Bapak Wahyu. Dari Bapak Wahyu itulah saya pernah belajar tentang bagaimana pengolahan yang terbaik. Dari beliau yang poin-poinnya yang paling penting, satu berkenaan boros beras, dua pH, tiga tentang kemajukan mikroba yang ada di tanah kita, terus ketersediaan hara yang lengkap untuk kesehatan. Dari poin-poin itu bagaimana trik-triknya dan segala macam beliau melaksanakan, terus saya langsung mencoba dan serius saya mencobanya. Alhamdulillah Lombok sukses, setelah Lombok Timun sukses, tomat sukses, melon pertama kali di dataran tinggi, alhamdulillah sukses. Khususnya saya pertama kali nanam melon di sana, alhamdulillah sukses. Cuman kualitasnya saja yang kurang bagus, karena saya belum tahu tentang melon. Nah, dari situ semangat saya uji coba lagi tentang metodenya Kang Wahyu. Saya uji coba ke melon lagi karena menurut saya kalau yang selain melon sepertinya sudah banyak susahnya, tidak perlu gula lagi karena ada melon yang bertemuan, ada tangan, ini saya tangan lagi saya tanam betul. Dan saya pilih varietas yang besar, tapi varietas yang paling ditakuti sama petani. Alhamdulillah di sini ada Mas Ayib yang memang dia dagang melon. Kalau melon biasa itu namanya pertiwi yang paling disukai sama pedagang, tetapi sulit sekali ditanam. Ya masih benar Pak. Karena anti virus dan pokoknya ruwet pokoknya tanduran itu. Nah itu saya jadikan metodenya Kang Wahyu ada tanaman yang sangat sulit. Dan alhamdulillah Pak, saya panen di sana. Dan alhamdulillah pedagangnya sudah kaget karena nggak mungkin ada selama dia tanam, selama dia jadi pedagang bertahun-tahun nggak ada tanaman kalau di sana. Itu saya tidak ada, tidak mungkin orang berani. Dan saya sudah ngobrol dengan petani-petani di Lumajang yang di daerah Tepen dan mana. Terus saya katakan saya mau menanam, tapi di lokasinya saya sudah dilarang. Alhamdulillah saya panen. Dari situ saya semakin saya diri tentang olahan. Jadi olahan ini sepertinya yang salah satu poin yang paling penting untuk petani selain bibit, selain kualitas. Karena media tanam itu ya rumahnya tanaman kita itu, dan tanaman kita itu tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau semen tanjakan di situ ya terpaksa dia harus hidup di situ. Kalau kambing lah enak, yang agak kerasan ini tidak perlu mereka berada. Ini lorong ini pilih panasan sudah nyium
Kalau tanaman tidak bisa. Nah, dari setelah kita harus bikin rumah yang bagus, sebagus-bagusnya untuk tanaman kita. Semakin bagus media tanam, insya Allah semakin terlihat apa namanya presentasi panen yang baik. Oke, lanjut. Terus beberapa poin yang penting dari olahan yang pertama yaitu pH. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pH yang seminimal mungkin, karena kalau nggak tercapai pH yang sesuai dengan tanaman, pasti tanaman tidak bisa berkembang. Apalagi kalau asam, ya kan? Ya ibaratnya sampai-sampai ini kalau rutu, tidak iwak daging, tidak donat, tidak daging donat yang anak-anak tetap gak jalan mana. Bulu cokok pun aja kenyang. Apalagi kalau kita enak, kenyang ngambil itu kesegolan panganan yang bisa dipangan. Kalau tanaman pak, nek wis kena asam, dia gak iso apa-apa, gak iso ngalih. Moro-moro ngageti lho godhonge kok kuning, lho moro-moro kok layu, lho moro-moro kok ngene, bingung ya. Diawali dengan olahan asal-asalan, sing penting iso jare Gusti wis mulai rezeki. Gusti Allah kok enak kon. Kabeh-kabeh berjari aku ilmu wis dikei tapi gak nerapno kan gitu. Nah, itu pH tanah di kalau bisa dicek Pak ya. Kalau apa namanya misal tidak punya alat pH, sampai bisa apa ya namanya terus delok ke belakang lah, iya tanduran ini. Terus sekalian lihat saya ini kondisi ini cuaca kayak apa, seperti itu. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, nah, misal mau memasuki musim hujan ya, kita di musim panas tanaman kita itu sudah jelek, apalagi di musim hujan, kan gitu. Jadi ada apa-apa di media tanah itu perlu disampaikan apa namanya direvisi lah dengan olah tanah. Terus dicek dulu pH-nya. Kalau tidak punya pH bisa dengan media kunyit. Sekarang saya media kunyit belum pernah nyoba, tapi katanya bisa. Kalau sampai tidak punya alat pH, mungkin PPL punya, bisa lihat. Kalau ngecek sampai jangan satu titik. Kalau mau kan itu gratis kan, cuma ngecek ini aja ya, nggak capek kan ya. Kalau bisa sini, kemudian 3 meter lagi, 4 meter, terus gitu. Nanti ketemu mana yang paling drop, terus bisa nanti sampai lihat, oh kenapa yang di sini drop, yang mana kok enggak. Mungkin karena ini rosak lago ya, karena mungkin air nanti banyak yang terbawa di sini, dari situ sampai bisa apa namanya ya. Nanti diperbaiki. Setelah pH-nya ketemu, misal pH itu yang aman kalau tidak salah ya, antara 5,5 sampai 7,5 itu enak. Untuk timun-timunan 5,5 masih aman, 5,5 sampai 6 bagus. Oke, dari terus misal pH-nya ketemu 4, berarti untuk naikkan ke 3 agar naikkan ke 7 itu 3 digit naiknya. Per 1 digit itu kalau tidak salah kita ngomongkan yang paling gampang aja limit supaya ada bingung dan juga ada limit juga sesuai di sekitar kita yang ada terjangkau. Nah, hitungannya per 1 menurut Google atau menurut referensi para pakar itu per 1 digit dibutuhkan 1 ton per hektar untuk naikkan. Ya. Untuk pemain palawija jangan ngitungnya per hektar pabriknya, sama itu bulutannya, karena bulutan itu yang mau sama tanahnya, ya kan? Nah, misal gue gampangan pak kedoan apa namanya per 1 kedok ukurannya 100 Jawa alias 1000 meter persegi, kan tidak mungkin sampai tanami semua, kan dibulutkan.
Nah, paling tidak berarti kebunnya di 50% dari luas. Jadi 500 meter persegi. Berarti 500 meter persegi. Kalau 110.000 kebunnya berapa persen? 500. Nah, dari situ dikalikan 1 ton. Oke. Misal yang ditanami kedua nih, benar gampang hitungnya Pak ya. 2000 meter persegi tanah yang ditanami nanti insya Allah dari kedoaan itu, dari bulutan itu insya Allah 1000 meter persegi. 1000 meter persegi berarti 10% dari 1 hektar. Oke, benar ya? Nah, berarti 10% dari 1 ton. Oke, nah itu untuk penggalan 1 biji. Misal tanah sampean ternyata pH-nya 4, pH-nya 4 berarti sampean butuh 3 kali 10% dari 1 ton. Baik, bisa bayangkan ya? Nah, dari sana. Setelah itu, setelah pengaturan, pertama kalau saya kalau pagi nggak bisa menjawab ya, karena saya belum pernah pagi. Saya kenalnya penguji. Ini berhubung saya yang disuruh ngomong, saya ngomongkan yang saya tahu saja. Triknya saya gini. Untuk yang sekarang ini, yang sudah saya lakukan yang sekarang sepertinya ini yang terbaik dari yang saya lakukan yang dulu. Caranya gampang. Jadi kalau model ini nggak pasti mengeluarkan terutama tenaga besar. Ini misal tanah sawah rata ya. Sampai mau dulu gini, saya ya, iki sampai cacah saja, calon bulutan itu sampai cacah, bukan ya, bukan supaya terjadi porositas, bukan, kita bukan, sampai tabur di sini toh, apa namanya, dolomitnya. Nah, setelah itu kalau sampai sabar, sampai tunggu minim 3 hari, minim 3 hari. Semakin lama misal 1 minggu juga bagus. Apa namanya, dulunya setelah ditebar, setelah dari sampai kalau bisa ini insya Allah bagus sekali sampai mandi pokoknya harus bahannya pasti terlalu paling gampang, ya sekem. Berhubung di tempat saya itu buang panganan sekem, tinggal telepon terpaksa terbang. Enak, Mas. Enak itu. Dan itu bisa kalau di daerah Jember sampai bisa ambil di sana. Bisa ya. Tahu sih. Saya sudah pernah share nomornya apa truk itu, beredar itu di WA Toa Jember ya. Itu Pak, kalau bisa sampai daerah. Ya. Sampai piro Pak anu ya. Ini saya pribadi sakwadah UPR pakai. Sakwadah UPR pakai. Iki cuma sepisan. Ini tanahnya sampai dewi. Aku ini kebetulan tanahnya kontrak, tapi saya kontrak 1 tahun. Dan saya butuh setiap panen saya harus bagus. Ini kamu saya tahu. Tidak perlu kalau kemandirian. Sering kemandirian. Kemandirian gua, menurut tahu kemandirian dompet. Itu dompet mandiri berarti saya tanggung mana? Nah, saya kejar itu. Tak banyak dia aku tentang itu. Karena saat itu kalau ada itu, tanaman itu enak. Atur segala macam itu enak. Ternyata. Sampai terbalik arang, balik arang. Nanti kalau saya pribadi, arang itu saya gunakan untuk menjaga gembrungnya tanah sakawasi. Jadi tanah ini gembrung, kalau itu melakukannya kan enak, lihat. Nek melakukannya enak, ya dia bisa ngantong tanganan sakawasi kemampuannya akal. Itu. Terus nek gembrung, ada oksigen Pak. Kalau ada oksigen, patogen di dalam tanah itu, wis gak iso lapor. Mungkin dia hidup tapi dia dorma. Mungkin dia hidup tapi dia lemah. Alias enggak merusak tanaman kita. Itu kedua, enter sumber karbon di arang tadi.
karbon itu kan secara hidup paling pertama untuk semua makhluk hidup, termasuk kita ini secara hidupnya juga CHO, karbon, hidrogen, oksigen. Ini kalau itu ya repot ini, kita dapat dari udara dan udara. Toh kita juga nanti kalau dibakar di ngaben, jadinya ya karen pak. Berarti kita terjadi teknologi karbon juga. Nah, gitu ya. Jadi oleh Kelokono nanti apa namanya karbon. Terus aren juga sifatnya bisa untuk menyerap air, dan yang paling penting yang saya butuhkan waktu saya tadi, dia mampu menyerap darah yang saya apa namanya bisaan untuk jadi nanti darah itu nggak mau konsumsi, dia licin lah, jadi menghilang. Jadi darah itu siap sedia terus, semono gak melayu kono-kono. Sudah, porositas sudah, nah, kemudian bahan organik. Nah, sampai semua ini kan pemain ini kasih kompos. Kalau tidak punya kompos, ya boleh kopi. Tapi usahakan bahan organik yang sampai masukkan, usahakan sudah terdekomposisi, sudah terfermentasi matang. Jangan sampai ada fermentasi lagi di dalam hasil. Ini lumayan bahaya, jadi fermentasi di dalam tanah. Ya kalau fermentasinya sempurna, kalau fermentasi di dalam media tanah sampai tidak sempurna, bisa jadi patogen itu nanti juga ada di sana. Terus juga kalau nggak terdekomposisi sempurna, juga siap untuk menyuplai makanan tanaman kita. Ya besok bibit masuk, langsung subur pak. Itu modal kita, wis. Modal kita itu tanaman mulai nandur, pleng. Itu iso sekarang urusan stres, sekarang urusan menjang langsung tumbuh. Dan langsung bentuk ekor yang bagus untuk nanti persiapan bawa buah. Kalau untuk pertama wis rewel, yo hari wis itu hitungan dokter. Jadi sekali action langsung jalan. Oke. pH sudah, porositas sudah, karbon sudah, aren segala macam itu masuk, bahan masuk, dikeluarkan lagi dengan suplai mikroba. Saya sampai lah, saya punya apa namanya mol dan sebagainya. Mungkin kalau masalah mikroba nanti boleh sampai oleh Mas Bayu ya di sana. Jadi agar nanti mikroba yang mikroba ini kan kalau sudah terkomposisi, nah, terus kita kasih lagi dengan mikroba, nanti lebih cepat lagi untuk istilah itu untuk mengurai bahan organik dan segala macam untuk menjadi hara yang bisa bergerak. Dan juga mikroba apa namanya, misalkan mikrobanya nanti ada bahan-bahan apa, ada kelas agen hayati yang bisa untuk membantu tanaman menghindari atau melawan patogen, melawan hama. Nah, ini apa sinergi yang belum ketemu apa sinergi? Ini yang punya sahabat. Jadi bisa oke, itu trik apa namanya saya pribadi untuk olah lahan. Setelah itu kan ini gluten sudah kita persiapkan ya. Yang kalau saya pribadi saya menginginkan jangan sampai ada perubahan tentang gluten saya ini. Misal nanti bisa memadat, misal nanti kelebihan air, misal nanti ada gangguan dan sebagainya. Jadi saya tidak mau ada perubahan apa namanya kegiatan saya karena kesalahan saya. Akhirnya dari situ saya ambil inisiatif dan memang sudah wajar petani Pulau Hijauan itu pakai musa. Akhirnya saya apa namanya saya gunakan musa untuk menjaga. Tapi ada trik yang sekarang yang saya pakai. Ini Pak. Musa pengalaman saya ini yang terakhir, saya alhamdulillah ini bukannya menyombongkan Pak, dan juga saya tidak merasa tinggi,
alhamdulillah saya bisa panen kemarin di musim hujan yang deras ini. Mulai saya cek, mulai saya olah lahan, mulai saya benih jadi bibit sungai itu udah gak lari-lari. Nah ini Jember kan rasa ya Pak ya, 2-3 bulan yang lalu kan dimulai hujan itu deras ya, bahkan main terakhir udah angin, bodi udah tergede, udah ada taruhan udah. Nah ini Pak, saya nggak mau bulutan saya over air. Kalau over air, disebutnya over air itu tak enak, disebut capek. Terus takut juga nanti patogen dan segala macam. Dan efek yang saya paling saya tidak inginkan, kalau sudah over air di media tanam saya, begitu air itu nyurut, haranya nanti ikut hilang. Nah itu saya tidak mau. Dan apalagi tanaman yang rakus, kan rakus. Nah kalau sampai kekurangan makanan, ada susu sedino oleh kaset, dari sana itu triknya saya masa-masanya itu nggak ngambang. Bulutan saya itu cuma segini Pak, tingginya dari tanah. Karena saya memang nggak bikin bulutan. Tadi triknya cuma ini saya campur, yang calon bulutan ini saya campur. Cuaca dolomit, dolomit areng, dolomit kompos, dolomit pupuk, dolomit obat, dan cuaca terus tak tutup mulsa. Nah, mulsa kan berarti kan kalau bedengan saya itu bulutan saya itu 80 cm, mulsanya saya 100 cm, berarti 120 cm, berarti sisa 20 kan Pak ya. Nah, yang 20 tadi saya masukkan ke dalam tanah. Bisa bayangkan ya? Jadi bulutan itu memang saat ini hasil ini, tapi gembulin sampai saat ini Indonesia. Nah itu saya tutup. Mulsa saya masukkan ke dalam tanah, saya pendam. Nah, dengan pendam begitu, karena musim hujan. Kalau hujan, air cembeng, darat, parit tempat kita kerja itu. Nah saya karenan itu kalau kerja waktu itu sampai ini Pak, kan dulu waktu umur masih kecil, sampai ini waktu itu deres-deres sih Pak. Tapi jalannya di dalam bulutan air itu garing, karena nggak bisa bersih, gitu. Kan tak tutupi gini Pak. Nah, dia mengalir di sana itu, kalau besar pun tetap lurus keluar deh. Nah, mungkin air yang di dalam bulutan saya bisa bertambah karena ada istilah air penguapan air kapiter, air dalam tanah yang menguap. Pasti di bulutan saya ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Yang saya ajarkan kan jumlah banyak supaya kalau misalnya ini kau betul-betul, jadi bulutan saya itu aman. Sing ono mlebu banyu yang lubangnya anu tutok, lubang tanam itu tutok. Nah itu pun tetap saya halangi, saya uruk lubang tanam itu dengan tanah campur air, karena stok air saya benar nah tutup. Supaya pokoknya kalau banyu betul. Tapi ada tambahan Pak untuk air ini. Harus pakai sabun. Sabun itu Pak, plastik itu Pak. Nah jadi air saya atur di sana. Dan awalnya ini ngomongkan sakit ya, betul macam di ngomongkan apa sakit. Awalnya saya pikir pemakaian seperti itu modal pakai terus ribet dan segala macam. Nah, kemudian tapi karena saya punya cita-cita seperti itu, cita-cita media tanam harus harus bertumbuh, harus air tidak cukup, nggak berlebihan, nggak boleh tercuci, terus pH tetap terjaga. Akhirnya saya terpaksa wis gimana tetap begitu. Setelah itu saya tidak ada pengalaman waktu itu pakai itu, karena cerita kan waktu pertemuan pertama itu akhirnya saya ngebor ahlinya pasang gitu lah. Ya pemain-pemain melon daerah Jogja itu saya sewa anak buahnya untuk pasang dan semua segala macam peralatan dan jalan. Ternyata irit Pak, irit. Kalau saya hitung ini irit. Saya
pengelepan saya nggak butuh, ya, alias saya nggak usah besok-besok nembung-nembung dan segala macam di desa juga nggak perlu pemakaian kan. Nah, itu sudah poin lagi ya. Dua, nggak ribet-ribet nanti ngomong Nah, tinggal masuk lewat sana, ikut jalurnya tadi. Nah, terus alhamdulillah PH dan segala macam berhubungan dan segala macam itu terjadi. Jadi dikurung Pak, jenenge hutan itu dikurung. Jomblo gak jomblo, jero ya gak jomblo. Gitu. Nah, ini kalau sampai cocok gitu, pemain bau hijau ini sampai cocok. Sampai pakai ini. Insya Allah keberhasilan kita ini akan semakin. Ya, gak usah itu melon kecemplung terus siji ae Pak dalam semenjak siji terus bareng ngono meskipun ngecemplung kaya ngono Pak mestinya kan kena baju batang saya nggak main ajaran Pak ini belum saya sampaikan saya nggak main ajaran saya lesehan kayak semongko kayak hujan-hujanan dia berkebebean ini bisa sisi dulu aku sebagai campur lumpur bisa mesti mana coba tuh, nah gitu. Nah ternyata setelah saya panen, terus saya potong tanamannya. Kalau tanaman juga dipotong kan berarti layu-layu bodoh lagi. Nah, kemudian jenis tanaman ini protein tinggi, kemudian tanaman ini protein tinggi dan bapak protein langsung. Akhirnya batangnya apa? Jadi kita busuk batangku besar rata. Alhamdulillah gak apa-apa tadi dulu. Alhamdulillah. Orang sampai itu mereka itu serating loh Pak. Dan sampai batangnya melon, tanaman melon tahu ya, bisa bayangkannya, kalau nggak bisa bayangkan batangnya timun. Kalau kena busuk batang, itu kulitnya kayak entek kan, nyusut gitu kan, dan barang itu dugurnya mati deh Pak, ya kan? Iki dugurnya tidak apa-apa, mukusnya mati terus kayak gitu. Alhamdulillah. Iki waktu panen tak dulu, mirip ini Pak, kalau sampai tak beting ini. Iku tanduran langsung mati ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nanti lanjut nanti. Oke, jadinya sido panen. Dan panennya alhamdulillah. Ini menurut pulau ini api tenang. Kalau itu waktu cukup dan segala macam alhamdulillah pulau ini biasa. Terus lagi untuk tonase dan bentuk buah alhamdulillah masih supermarket Pak sebagai masih supermarket. Nah yang tidak masuk supermarket itu karena harganya kalau kelas jadi namanya jualannya petani melon itu nanti kan di grade ada A, ada B, ada C. Harganya A ini misal 8.000 gitu. B ini nanti 4.000 setengah. C ini 6.000 berarti kan benar. Nah, kalau di supermarket agak lain Pak. Ini gak melebihi super wes ini harus itu elek nah alhamdulillah mereka ngambil yang super top. Nah sisanya ini nggak saya jual karena sisanya itu masih masuk kelas supernya kasar. Nah alhamdulillah kelas supernya kasarnya itu dari sisanya yang ada itu 90%. Jenenge wong iki baru kowe enak wis jenenge ngegrit cek bet buka pengen. Mari tinggal BD, mari BD terus CD atau grade atau mana perujuan itu sedikit saya jual dengan buku bacaan toko-toko. Nah itu alhamdulillah. Nah bagaimana? Nah dari sana dan itu awalnya ada di olah tanah. Dari olah tanah itulah kita bisa memprediksi atau mengharap banyak bisa panen yang baik. Jadi ojo asal-asalan. Biasanya ini asal-asalan lebih jadi pasti awal itu murah-murah, awalnya enak. Ini loh belum. Tangki sampai itu tangki belum tangki berapa? Berdino ya kan, pirobat ya kan, nggak mempan nih gaya organik nggak mempan nih. Apa boleh main lombok kelas pedaan Pak.
yo gak ngene no kaset. Utama Mas berkaitan dengan pembuatan judul. Berarti untuk kalian kan kita berjudul sampean. Ya ono Pak. Aku tidak urus masalah kalian karena saya membayarkan nanti segala macam jodoh ya. Nah, itu masalah ketinggian bulan, siri-siri saja. Kalau saya mending boleh berdua, ya enggak. Cuman kekurangan saya waktu itu, saya mirip di musalah, saya pakai gereja itu saya nyesel. Sampai saya kira lah, itu tadi, dikira nanti jeruk, enak, empuk banget. Berhubung saya pakai gereja, maunya saya itu kan gini, jebol nancep langsung. Jadi, berhubung pakai gereja bisa kaget. Bisa kaget lagi, suketnya betul mana aja. Tapi tetap saya pakai gitu. Habis melon kita potong. Bahkan melonnya itu nggak saya cabut karena kalau saya cabut nanti tambah sesuai ini kan potong ini aja cak langsung masuk brewa. Berbakti kali brewa. Alhamdulillah. Pasangan Mas, drip. Nah, gitu. Tekniknya. Nah, gitu. Gampang Pak, ternyata. Pokoknya sampean belajar dulu, namanya selanjutnya juga. Sampean setting dulu ukurannya bedengan berapa tadi, maunya tanaman berapa tanaman. 1 bulu. Kalau mau tebang sari kan macam-macam orang ya begini. Nah ini saya ini lagi mau garap untuk tomat, kubis, sayur. Satu bulutan. Ya. Yo mestinya enak tebang sari Pak. Tutup ini orang gini. Iya, mereka bener-bener enak mana ya Pak? Dalam putih Pak. Tempat apa? Itu lagi harus putih Pak. Mari melon Pak. Oh tidak lombok ini. Bisa kejadian Pak. Aneh-aneh. Hati-hati Pak. Mampu melon nih. Mampu melon nih. Saya ini sih orang sih kena dicobain. Saya nggak digawe. Jajan kalau saya kena kata bapak tuh sebenarnya nggak belewa ini bisa ada Pak. Jadi saya mau ganti PTI kan ini jadi PTI obatnya wis numpang Pak sini kan harus pakai kelasnya azok-azokan. Ini kayak azok engkau pertumbuhannya belewa kuat aju. Terus dia jangan jauh wis macam sekarang ada amunisi baru. Ya sebenarnya bukan baru, cuma saya yang baru pakai. Amunisi lawas punya yang kawaii jadi subur. Mantap itu Pak. Godong isu kan beres. Kalau itu namanya belewa itu cepat betul anu nih Pak. Oke. Tak kotor bisa itu jenis sumur itu. Satu kemplang itu saya kasih 25 mili. Sebenarnya kurang itu 25 mili. Kalau menurut SOP-nya Mas Bayu, karena 3 mili per liter. Satu kemplangnya saya itu kalau tidak salah 20 liter ya. Nah, mestinya kan ketemunya di 60 ya. Nah, itu tak kayak 25 mili. Wih, cepet. Ketok lah, tanduran. Saya ketiga ini saja ketok. Hasilnya, baik itu cepat. Oke. Jadi wabe tak perlu kita langsung bisa. Nah itu, ya sana ya. Jadi Pak, untuk cara yang ini, kalau memang ada sadar diri dan juga kalau sampean kontrak, tapi sampean ingin hasilnya pasti, insya Allah Pak dengan tadi ini insya Allah ketemu hasilnya. Gak insya Allah tak perlu mana bayar no, yoga. Insya Allah ini pasti. Ini saya lakukan mulai dari Lumajang. Kalau tanah saya di Lumajang, wah ini harus Pak jenengnya harus kandang terang. Pokoknya sedikit itu urusannya harus tanggung lahan. Namanya saya dulu kan kalau ini mau Lumajang itu dia bisa jadi saksinya dari kita semua. Hama dan penyakit ini saya tuh main gawe pestisida insek dan pestisida funggi.
saya cuma ngandalkan aku dulu jadi Pak. Ngandalkan kuah itu sebelumnya hati bodi tanaman yang kuat, wis tambah lumu wis kena penyakit, aku tetap bisa panen. Itu, jadi wis aku gak apal jadi merek-merek obat. Ini bahan aktif kemungkinan apal karena saya banyak belajar sama Pak Anuk yang di Facebook. Jadi kelasnya ASO, kelasnya Dimidakor, kelasnya apa, kelasnya Tamil, nomor-nomor itu gak gawe ini lagu yang dimajar. Tapi berhubung saya nanamnya sekarang di sini, nah itu tetap saya sediakan. Kan mari ditelepon Pak ini. Kalau sampai ada kendala, tapi dengan metode yang sudah saya kerjakan ini, alhamdulillah tentang penyakit tanaman dan merusak tanaman itu sangat minim. Ini saya kasih tahu ya, melon saya mulai umur 18 HSD saya tidak pakai pestisida, insektisida, ya sampai finish. Kalau fungisida, saya pakai yang untuk 40 HSD alias waktu buahnya itu sudah mulai mau menek. Karena buah kalau tanaman melon saat lele itu saat itu. Ini itu gak iso, wis, gagal wis. Mantap. Buahnya sak ini gak iso apa-apa. Wis sak ini iki wis. Lah pasar gak gelem wis sak ini iki wis. Nyekle ini buah iki. Mau pecah buahku gak urus dengan itu lah. Nah, dari umur 45 baru saya pakai fungisida. Sebenarnya belum ada apa-apa, nggak ada apa-apa, tapi saya jaga-jaga. Jadi saya pakai yang jenis sistemik, dan kebetulan saya pakai yang namanya ini obat baru, namanya Trexida, saya pakai itu. Yaitu nyepraynya 1 kali, per 10 hari sekali nyepraynya. Jadi enak guys, dan dia amat sangat apa istilahnya, gampang terserap itu apa istilahnya? Itulah, gampang sangat terserap dan tidak urus jam. Kalau habis dispray itu, 10 menit habis dispray itu sudah tidak masalah. Dia langsung masuk translaminar, langsung masuk dan translokasi. Habis keserap, dia langsung bisa dikirim ke bagian tubuh yang lain. Jadi enak kayak ini seret, lagu ini, mari bis. Terus sebelum dilokas, gimana? Itu waktu itu. Nah, balik lagi tentang cara teknik pembuatan bagaimana tadi ya. Kalau sampean ingin mirip aneh tentang ini, setelah sampean bentuk seperti yang saya bicarakan tadi, bukan bisa bentuk plastik sudah dimasukkan ke segala macam. Nah, usahakan sampai gunakan plastik yang bagus. Supaya apa? Supaya jebol tandur. Karena insya Allah Pak, gak iso padet ini. Gak iso padet. Gak ono apa yang tukang padet? Gak ono baju gak iso mlebu. Iya kan? Teman yang kalau banyu, mari kalau terus kena panas nyetar kan keras pagi, kok tadi? Karena ini gak iso terus ngono. Nah, nek usaha ibu api terus sampai enak lah, gak nyeluk kan langsung. Ya, kita irit. Awal itu kayak pendegadung ini, kayak bakal urung karo ngurusi. Tapi ini jadi lah terus. Nek perlu sampai misal sampai prediksi tanaman saya akan saya jebol atau akan saya bunuh atau saya ganti 15 hari ke depan mau saya potong tanamannya ya sampai dederok wis. Untuk main lombok-lombokan kalau bisa 25 hari sebelum tanaman dipotong sampai dederok. Begitu potong langsung cepno wis Pak. Ndak bujuk aku tenang. Ndak bujuk aku.
Nah, masalah pupuknya nanti kurang, ya gampang kalau ini di itu. Kalau ini tentang rumput-rumput yang luar urusan sampean, sampean seneng resi ya sih. Oh, sampean gak seneng resi ya baca ya males resi. Wes aku baca resi, Pak. Tinggal ana wong gawa mas itu seteke akeh jadi arep-arep. Ya ada resi Pak. Urutane Senengane sampean. Sak siri-siri sampean. Sak enak-enake sampean tentang itu. Yang cara bertanggung cara menanam yang usaha 20 cm ya. Nah itu, jadi kan ini sudah sampean caca ya. Misal sampean rencananya segini lebarnya ya, sampean caca sama gini, Bulu akan kubur kan Nah setelah itu sampean tarik pakai benang kan, seperti biasanya dari dulu kan lalu di kentang benang, jarak ya. Ini di nah, habis itu pasang usaha kan gini. Ya. Iki enak Pak, cukup kan begini. Yo, tinggal kowe wong piye sih? Kanan kiri set, enggak usah sumpit, enggak usah kayak sumpit. Set, sampean ijek ini, terus brek. Ngono. Terus wis mari kan ketok kenceng kekunci ya. Sampean sing sisae wis laku Pak. Ngono. Cepet wes, mari wes, siap wes. Nah, nanti ya, kalau sudah waktunya akan Musa, misal Musa wis dulu ya, nah, sampai ganti Musa, itu enak, sampai jalan kunci, tarik berat, mari. Dan sampai ngasih nyacamannya ya jalan, ini aku enggak. Langsung air sama ganti nasi gembur ya. Memang kita ini gembur itu kita kayak atos Pak. Ya jenenge bukan suwi kan. Tapi sampai cekel ngene itu ngono. Gitu. Jadi kan olahan ini mahal toh. Piye carane bener gak? Modal iki aja akeh-akeh tapi panen sing akeh. Pagi Pak, saya menami melon berkele itu kesalahannya. Berkele itu kenapa Pak? Kerdil. Awalnya kula ngoten Pak. Semua banyak orang ngomong enak trik. Nggih. Mora buku ingin lagi. Nanti nggih. Ini kejadiannya umur di atas 30 Pak. Kemungkinan sih. Oke. Tapi ini kejadiannya di bawah umur 30 kemungkinan sih, kemungkinan yang ada. Sampeyan nanam cuma kok, melon. Nah, ini enten sing ngruwal ngoten. Biasanya seperti ini, Pak. Bukan biasanya yang eksklusif Pak. Oh, eksklusif ya. Oh ini juragan eksklusif. Ini jangan sak dulu. Ini sak kotak-kotak ini. Sebelumnya dalam minggu ini aja nak Pak. Anu Pak. Sampai beno gak anu Pak. Biar enggak apa jenenge? Beno gak bingung caranya. Maksudnya mengidentifikasi ini kena opo kan gitu. Nah, sampean langsung vonis iki akarnya rusak. Nggih, sampean langsung vonis iki akarnya rusak. Enggak usah bingung-bingung memang masih tidak. Ini kejadian kaya ngono, kecil dulu sih, jabut gua. Nggih. Karena nek sampean urusin itu bangkrut kan. Nggih kan? Melon nggak kena. Saya ini butuh uang. Saya ini orang saya ini uang. Minim ben, wes Pak. Lebih untuk ben, cabut. Pak, ini saya minta maaf ya tentang ini. Ini ada urusan dengan sampean ada benar belum? Melon, opo ae melon. Sampean gandeng bulat ya. Jadi lubang tanam. Sampean kan belum ini, sampean sukanya berapa?
cek. Maaf ya, ini saya ngomongkan badan ini khusus nih Pak. Ini repot Pak. Organik kemungkinan jangka panjang baru bisa. Kalau untuk emergensi seperti ini tidak bisa. Nah, sampai ganti bisa ada. Sampai baru urat dalu itu cara kerjanya sistemik dan apa sebenarnya dia mampu diserap tanaman, dikirim ke seluruh tubuh. Nah, sistemik transportasi apa dulu, dan itu cuma tidak ada lagi, cuma ada. Nah, cuma apa karbohidrat, naik karbohidrat yang punya sifat itu, punya sifat itu. Dia dikirim sampai ke kukus. Transmitter. Kalau korater nggak bisa. Kenapa? Korater. Sama. Enggak, yang penting bahan aktifnya karbohidrat. Nah, cuman bahan aktif karbohidrat yang mampu diserap tanaman dan dikirim ke seluruh tubuh tanaman. Jadinya tanamannya beracun. Jadi kalau ada itu nih anu Pak, biasanya untuk pemain lombok biasanya bebek itu teko itu kurang Pak, karena sudah kena trik ning tempat pembibitan. Nah, ini repot ini. Biar caranya supaya cepat anu gitu. Nah, niku nek diganjel iku sembuh sendiri nanti. Seiring waktu dia sembuh. Keluar pupuk barunya sembuh. Tentang yang keriting yang awal enggak sembuh, enggak apa-apa. Berarti, tapi ini pupuk barunya keluar kembali. Pemberiannya untuk Pak Haris sebelum tanam. Waktu mau lanjut. Oh, tidak. Sampai kasih dulu. Ini kan beracun Pak ya. Ya. Ini kan enggak sehat ya, untuk makanannya. Nah gini, saya kasih contoh ke tanaman cepat mawon ya, tentang melon mawon cepat, umur tanamnya 2 bulan, ya. Pertumbuhannya cepat. Nah, dikasih uradan yang sekiranya nanti umur 34 bulan reaksinya habis. Oke. Jadi nanti waktu panen tanamnya buahnya nggak ada pertumbuhannya itu. Nah, jadi tindakan ini untuk menyelamatkan supaya bibit kita itu selamat. Oke. Terus tekniknya uradan, tekniknya karbohidrat. Dia nih sok ngitung kapan. Kenapa kalau saya bilang dideket nih sore? Biasanya ngomong kan ditabur. Nah itu ternyata lain. Kalau ditaruh di bawah, tepat di bawah akar, dia akan diserap oleh akar dikirim seluruh tubuh. Kalau ditaruh di atas ditabur, hanya di permukaan sekitar 1 jengkal dari tanah. Di bagian itu saja yang beracun. Kumus itu. Ya nanti urusannya yang kita butuh, misalnya ngantem ke narkoba di bawah dan bagian tubuh atas hanya pertengahan sebagian tanaman, pertengahan tubuh tanaman, pucuk tanaman. Tapi kalau di bawah dia dikirim ke atas. Masalah gram-graman aku tidak pernah dibahas. Cuma nanti perkirakan saja. Paling enggak itu gini, LD ikut LD kemasan. sak jemputan tangan. Nah, nek sampean duwe jengkek dawa, sak sekropane jengkek. Iku kan efek rent. Nah, tadi kayak beno gampang gini. Sampean golek botole saus-sausan iku, Pak, sing ana pucukane ngene, Pak. Ya, tuku paling cuma 2.500 ribu. Itu sampean isi pelajar. Cuk. Dan itu ya. Kayak arisan ini, Ci. Nggih, arisan. Belum. Coba nggih. Nah, terus setelah sampai bulan, akasih sampai kasih. Jadi double. Wis bisa dibuka. Mari. Bibit misalnya penting, bibit harus selamat. Bibit gak selamat apa sih nggak ada dilusi? Oh nggak ada dilusi gitu. Ya dari
Dari semua yang saya sampaikan, insya Allah sakit dibayar apa Gen? pH dijaga, porositas dijaga, ada karbon dan guna mikroba dan segala macam. Dengan teknik seperti itu sudah otomatis sampean seperti membuat atau pastinya namanya kantong mikroba, kantong nutrisi itulah teknik. Ono arenge, ono ombose, ono mikroba. Salah sih. Aku ini. Itu gambarnya Pak. Monggo pakai kali betul ono. Pakai video enak apa? Ini barangkali ada teman-teman saya kebingungan itu bawang bulet itu apa kok? Bawang belum benar. Saya ngomong bawang kan? Tak dibui masa ini. Ya, langsung saya menjilat. Ngomong lagi dulu sama aku deh. Oke, jangan ngobrol kali itu. Masuk ngobrol. Pisang aja aku dulu kan. Aku janji ngobrol Oke, nama kali. Tentang niku nggih. Ampun. Masuk ke materi berikutnya Pak nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ngomong Terima ini kasih yang saya mana. sampaikan kepada saudara kita Bapak Ferry Setiawan yang telah mengatakan bagaimana ternyata kita tarik kesimpulan olah lahan itu cuma hanya beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang porositas lahan atau gembur katanya orang Jawa. Yang kedua, kita memperhatikan pH, karena pH yang tidak netral cenderung patogen pada tubuh nanti. Dan yang kedua, bisa tanaman itu defisiensi hara katanya anak sekolahan, yaitu kekurangan makanan karena memang tidak bisa makan karena pH yang drop. Nah, terus ketiga, bagaimana cara mengantisipasi supaya pH tidak drop? Tadi sudah dijelaskan, ternyata penambahan kalsium atau bisa juga ditambahkan arang hitam itu lebih bagus. Dari mana nanti akan dijelaskan tentang kantong mikroba yang sudah disinggung oleh Bapak Wahyu Garuda sama Bapak Ferry tadi. Dan nanti alhamdulillah saya sampaikan selamat datang pada Bapak Abdul Junaidi. Nanti pada terakhir kita isi dengan lain-lain yang bebas dan bisa kita kita tanyakan kepada beliau apa itu tentang mikroba atau mungkin nutrisi, itu nanti bisa kita jelaskan bersama. Baik, untuk selanjutnya kita pada pokok yang perlu kita ketahui saat ini dalam bertani berkelanjutan, yaitu pertanian organik. Yang menjadi poinnya itu adalah mikroba. Nah, mikroba ini sengaja saya datangkan ahlinya yang merupakan admin TOA juga, admin dari TOA, kita supaya menjelaskan apa peranan mikroba dalam pertanian organik atau dalam pertanian pada umumnya. Kepada Bapak Wahyu Garuda, mohon disampaikan. Dan yang Sama nang kono, Mas. Sama nang kono, cek ketok. Seperti apa mikroba yang berperan di dalam lahan nanti bisa masuk, karena kita bisa melihat gambar mikroba yang ada. Kita tunjukkan dalam layar proyektor yang kita ambil dari komputer ya. Nanti aja. Oh gitu ya. Terus sholat. Oh iya ya. Ya sekarang lagi Bapak Wahyu Garuda mau menyampaikan sesuatu apa yang perlu disampaikan. Habis itu kita sholat bersama dan dilanjutkan kita melihat seperti apa mikroba dan peranannya gitu. Ya kepada Bapak Wahyu sebentar saya sampaikan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saged silaturahmi. Dari Malang, undangannya sudah lama Pak ya.
akhirnya ketemu apa. Terus biasanya cuma rame di online Facebook lah. Sekarang kok Masya Allah rame beneran ternyata, bukan hanya di Facebook. Alhamdulillah. Kita belajar bersama, saya Wahyu Garuda sama Mas Andi, kalau di Facebook namanya Andi Indonesia. Tidak bermaksud untuk menggurui atau mencari kesalahan, tapi kita mau belajar bersama. Saya sendiri di Mikroba juga kebetulan baru kesasar 15 tahun saja. Makanya kan saya dulu sami kados jenengan Pak. Jadi ngomong Mikroba itu modeling ini, waduh iso opo iso. Terus akhirnya salah satu guru kami banyak yang kenal menjadi Prof. Isroi sama Prof. Toto bilang, lek ngomong Mikroba butuh gue alat nih, kamu harus tahu. Oke, ternyata iya, apa yang kita sangkakan itu, oh ini kadang besek, kadang benar, kadang besek. Akhirnya alhamdulillah sampai berkarya, eksplorasi sendiri, mengenal berbagai jenis mikroba sampai akhirnya kehabisan nafas, hati karep untuk selalu melakukan penelitian OAWW. Nah, bapak-bapak, banyak yang awam mengenai mikroba. Sebetulnya saya selalu mengawali dengan istilah mikroba ini sel tunggal, sama seperti kita. Awalnya dulu manusia sel tunggal, berasal dari sel telur dan sel sperma. Sel tunggal, mikroba sel tunggal. Ada statement-statement yang selalu saya sampaikan bahwa mikroba ini adalah sel tunggal yang mengawali kehidupan di dunia dan yang mengakhiri kehidupan di dunia. Ketika kehidupan awal mulai dari paling gampang manusia sendiri, sel sperma, sel telur ketemu jadi embrio, jadi bayi, sampai dewasa tua meninggal, yang mengurai juga mikroba. Nah, dan belajar mikroba sebetulnya belajar tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya ada mikrobanya. Makanya ada sebutan Profesor Dr. Hiromisinya itu pernah menyebutkan di bukunya, di Keajaiban The Miracle of Microbe, Keajaiban Mikroba, itu bahwa mikrobiom atau kerajaan mikroba itu yang paling baik ya tubuh manusia itu sendiri. Nah, akhirnya dari situ ketemu macam-macam ternyata gaduh Pak sama alam semesta. Kita bicara, Mas, ini penambah N. Ini perlu tanaman, ini perlu vegetatif, perlu nitrogen. Ternyata kan buatan nitrogen yang diserap tanaman. Ditambah dulu, diurai jadi nitrit, nitrat oleh nitrobakter, nitrosomonas, nitrosomonas, nitrobakter baru diserap tanaman. Nah, kalau nitrat ini tadi terlalu banyak juga bermasalah. Ternyata ada lagi Pak, ini yang melepaskan di siklus N-cycle itu, siklus N itu tadi denitrifikan. Tidak jauh-jauh PGPR, Bacillus. Kalau dengan browsing di Google ketemunya Pseudomonas denitrifikan. Opo gue? Aku gak tahu ketemu gitu. Saya itu betul. Jadi jangan jauh-jauh. Trichoderma, Bacillus, terus Pseudomonas fluorescens, itu yang sering kita tekuni melalui PGPR. Itu sebetulnya bakteri-bakteri yang saling berhubungan dan tidak bisa semuanya tunggal. Hanya dengan ini Trichoderma, ini musuhnya Fusarium, musuhnya ini. Di dalam tanah spektrum luas, tidak bisa tunggal. Head to head kita ajar Fusarium. Contohnya saya anak kayu. Saya tahu tidak Oh iya, astagfirullah, lupa saya bawa mikroskop. Nanti kita uji bareng Pak.
bagaimana pestisida kimia, herbisida atau pupuk kimia yang disangkakan membunuh mikroba, kita lihat bagaimana, apakah mikroba ini hidup atau tidak. Nah, kalau hidup kenapa alasannya, kalau mati kenapa alasannya. Nah itu nanti kita bareng-bareng live, kita amati jenis mikrobanya. Nanti mungkin dari situ kita bisa paham bener sebetulnya ngolah tanah ini saja itu bukti, tapi ya bukan gitu-gitu amat ya, maksudnya kok lek dikeki ngene engko mati wis budal kate ngocor itu wis pusing dulu yo ya Ji yo Kalau bisian. bahagia duluan Pak jangan sedih duluan kok ini keliru iki lek gak diherbi sukete nggih lah engko lek kena mikrobanya mati. Saya jawab di awal, mikroba tidak mati kena herbisida. Nanti kita buktiin. Nanti kita buktiin dosisnya dengan biasa pakai Gramoxone atau Roundup, terus dikasih mikroba. Hilang kan ini. Kasih mikroba mati orang. Nah, artinya semua kehidupan yang di atas tanah itu sudah kita lakukan, Pak. Kita selama ini sudah melakukan pembenahan tanah dengan aplikasi tebar kompos, dengan memberikan PGBR, kocok, spray dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan. Nah, ini permukaan. Yang belum kan yang di dalam. Nah, sedangkan kita tahu kalau ketika kehidupan di dalam tanah ini baik, ya kehidupan di permukaannya juga baik. Mosok mboten pengen dengan semakin hari semakin bertani lemah, semakin subur, tandurannya semakin api, panennya semakin api, biayanya semakin mudhun, syukur-syukur regane panenan larang terus. Amin. Nah, kira-kira bisa enggak Pak seperti itu? Bisa. Alhamdulillah. Keren itu. Jadi jangan takut. Ketika kita tani hari ini, nanti anak cucu kita itu akan bangga. Rumahnya semakin subur. Sekarang kita pakai pupuk 1 kintal misalnya, pupuk sintetik. Nanti zaman anak kita cucu kita cuma 10 kilo. Tetap Pak dikali pupuk kimianya, tapi sesuai dengan figur tanaman. Kenapa ya? Karena subur. Tanah sudah subur, sudah mampu menyangga nutrisi, sudah menjadi tempat hidup yang baik bagi kita sebutnya ekomikrosistem. Jadi ekosistem kecil di dalam tanah. Nah ini sudah baik. Nah ketika sudah baik, apa yang kita butuhkan itu hanya sebagai pelengkap. Nah, Pak, alhamdulillah dengan adanya TOA saya sendiri juga banyak belajar nih. Jadi senior kami seperti Abah Junaid ini memang sudah lama diskusi, tapi alhamdulillah sejak lama kita baru sekarang ketemu Pak. Alhamdulillah. Nah, sahabat sekalian, sebetulnya apa sih yang membuat mikroba itu menjadi satu bahasan yang kayaknya kok ini menjadi bahasan wajib dan ini menjadi bagi petani organik. Sebetulnya bukan petani organik saja ya, semua pertanian termasuk hidroponik sekalian juga membutuhkan mikroba. Kenapa? Tidak ada satupun nutrisi yang terserap oleh tanaman tanpa mikroba. Kita nyebut apa sudah? Nuas, fosfat, larut fosfat, kalium, penyediakan, mau apa lagi? Nitrat, N, itu yang urai juga mikroba. Nah, artinya semua kehidupan ini juga bergantung dari situ. Nah, kenapa kita tidak memuliakannya dengan membentuk kerajaan yang baik tadi, rumah yang baik? Mikroba, patogen juga termasuk mikroba. Tapi ketika
mikroba yang menguntungkan ini menjadi efektif, dia menjadi kuat, patogen juga tidak akan datang. Jadi tanaman ini membutuhkan mikroba pun membutuhkan tanaman. Loh kok bisa mas? Dan selama ini, mas tanahku dulu subur, oke. Sekarang kok dulu pupuk habis 1 kintal, sekarang kok 2 kintal. Saat itu kesuburan tanahnya masih baik, humus tanahnya baik, yang artinya pakan dasar mikroba masih banyak. Ketika terkikis, semakin hari terkikis terus berkurang, ya mikrobanya berkurang. Sama aja kayak kita suruh perang tapi tidak dibawa logistik. Wes perang, udah loh, senjata semua segala macam dibatasin. Ya pertama saja perang, habis itu berhenti. Musuhnya gawe tank pak, kita gawe bedil tapi orang nek peluru nih. Nah, kan konyol ini. Nah, artinya kenapa mereka kok pergi? Kenapa mereka kok nggak kerasan? Rumahnya nggak ada, makanannya nggak ada. Nah, kita tutup rumahnya yang baik. Apa sih rumahnya? Arang. Pun arang. Nanti pabrik gula itu akan giling keluarkan es boiler. Itu 60% masih arang dipakai pak. Kalau enggak nanti koordinasi sama Kanjeng Merdan itu. Mosok aja kali dipakai DUJ. So, ini ada produksi atom sekembang. Alhamdulillah. Gratis. Gratis. Oh, itu yang perlu dicari. Tekok Malang gratis ya. Banyak pak. Alhamdulillah. Ini ada 1 jam pakai itu 400.000. Sampai lokasi ya? Ada di tempat penggilingan. Nanti kalau pabrik gula bisa kerjasama. Mereka kan bingung buang. Nah, nanti pelan-pelan sambil ngelirik blotongnya, filter cake-nya ini, karena filter cake-nya ini kan sumber energi yang luar biasa pak. Waktu saya masih bekerja sebagai konsultan reklamasi tambang, kami tidak pakai kompos tapi pakainya blotong. Nah, ini blotong yang kami gunakan awal sebelum kita ngerjakan sawit itu, yang kita kerjakan datangkan dari Jawa. Kalau blotong di sini bisa menghubungi Mas Dewi, Mas Dwi. Nah, itu nanti berkomposisi subhanallah ya. Subhanallah ya. Yang gue punya gula. Boilernya blotongnya itu kan limbah dan mereka ingin buang. Nah, Bapak-bapak, ketika kita mampu menyediakan bahan organik, ya artinya sama aja kita mampu membentuk humus baru, membentuk kehidupan baru, dan itu seiring berjalan dan tanaman pun akhirnya akan semakin baik. Nah, harapannya organik maupun konvensional, saya tidak sebut kimia ya, saya sebutnya konvensional. Organik maupun konvensional ini piye sih caranya biayanya murah, kan itu aja loh. Ya, kalau sekarang cabai 100.000, kalau modalnya cuma 2.000 kan untungnya kayak wegah. Muake. Lek Lombok dituku 5.000 tapi bondoni 2.000 kan masih ada sisanya. Jadi lek ketemu wong-wong sing di Solo, Mas nggak boleh mahal-mahal. Loh, terus gimana Bu? Adil. Nah, jadi petani dapat harga yang adil dan user buyer pun mendapatkan harga yang adil. Jadi tidak terlalu mahal, petani juga tidak berat. Petani ini akhirnya bahagia Pak. Nyawur mes plet. Alhamdulillah. Tapi penyakit kendalikan hilang selesai. Jadi enggak. Nah kok tripe kok ngamuk, wah semprot 1, semprot 2, semprot 3, gugur. Obatnya sudah tidak mempan, duitnya sudah habis. Nah sebetulnya kalau kita mau sedikit mepet Pak dengan alam itu sendiri, itu sudah disediakan. Dengan sudah biasa damel POC, damel mall, BGPR, itu luar biasa. Itu mall lokal itu sebetulnya dasar-dasar untuk ke namanya organik. Nah, enggak kita sadari mall PGPR yang kita buat itu sama orang-orang luar, utamanya Jepang, diteliti loh Pak di sana. Coba bank data paling lengkap namanya Mikobe, apa itu? Jamur, bank jamur.
yang punya Jepang. Neliti di Indonesia. Lah dhewe. Bank data tentang bakteri Belgia yang punya. Dapat datanya dari mana? Dapat penelitiannya dari Indonesia. Jadi mereka ini iri ke kita ini sebetulnya. Mereka ini iri. Serius, teman-teman bilang saat di sana itu negaramu itu enak loh. Lah kok nandur gak bingung musim salju. Iya ya. Mereka kenapa tanamannya baik? Karena mereka itu kurang petang bulan ini kok musim salju gak iso nandur, Pak. Tapi makan juga tambah banyak kalau pas musim dingin. Nah ini patut kita syukuri. Cuman mereka makanya kalau undang pengalaman teman-teman dari Java Paper Industry di Malang, waktu ada masalah greenhouse-nya undang profesor dari Italia karena memang ownernya orang Italia. Begitu sampai di lokasi kan gedek-gedek nih. Loh, apa sampai undang aku? Wong atasane napa li dokter, jangan, kok mati dewi. Saya ketawa saya ini dia tersinggung. Cara Jawa nih, lu sampai lapo kok guyu. Ustaz, di negaramu anak ini seneng, mari ini musim salju mati. Kalau di sini kamu biarin, jadi banyak ini. Kok bisa? Kami ini cuma 2 musim. Sepanjang tahun kami dapat matahari. Kami tidak pernah dormansi tanaman dormansi telur penyakit dan lain sebagainya, nggak pernah. Ini berjalan terus siklusnya. Terus kamu datang ke sini bilang nggak apa-apa, mahal-mahal bos saya datangin kamu. Ngapain kamu di sini? Pulang aja ke sana, balik aja pulang. Akhirnya dia sadar, oh iya betul kan. Pak, mereka datang dibayar larang, akhirnya sinau maneh. Belajar lagi udah profesor nih. Belajar lagi. Walah iya. Terus kamu kalau ngendalin ini gimana? Ya ini pakai bahan aktif, sebutin bahan aktif gede-gede. Di negara saya udah nggak boleh. Mereka ini organik Pak, bukan karena catatan syarat untuk pangan mereka harus organik, tidak. Karena alamnya sudah membentuk. Ada fase dormansinya tadi pada saat musim salju. Nah, di sini dipersulit. Kalau organik kayak Londo Dewi kalau organik itu kan dia ada speknya. Oh, ini karbama, organofosfat, organoklorin maksimal sekian ppm. Pun itu yang dipakai. Di negaranya mudah tercapai karena memang dia tidak menerapkan itu. Di Jarno Dewi enek klaper ya mati Dewi, Pak. Karena kena musimnya. Memang musimnya yang berbeda. Nah, ketika itu kita belajar ke mereka di sini kelapar dadi wakeh, bingung deh lho di negaraku gak ono, Mas. Nah, makanya itulah, maka kita perlu orang paling pandai ya panjenengan sendiri. Karena jenengan yang setiap hari berdekatan dengan tanaman itu sendiri. Brambang di Situbondo dengan di Selo, di Boyolali beda kasusnya. Ketinggian 1.500 meter, mereka tidak ada kasus insek. Kasusnya jamur, bakteri. Mereka kalau obat insek gak payu, diguyu lah, apa pasti obat ngono. Lingkunganku gak ono. No. Tapi ketika turun ke daerah sini, loh sini jamur gak ada masalah. Tapi masalahnya di Romisa. Nah itu tidak bisa kita samakan, jadi panjenengan yang paling tahu dengan kondisi tanamannya dan kita hanya menyediakan. Pak, itu ternyata bisa selesai dengan sendirinya. Penyakit-penyakit jamur yang ada di tanah yang kena ke tanaman kita mulai dari Fusarium vitium jelas ada di tanah. Seperti Phytophthora, Alternaria, Cercospora, Muciniales dan lain sebagainya yang disebutnya tular daun, tular udara itu hidupnya gimana? Ngambang ini butuh omah itu rek dolane memang di darat kena uap air ya jalan kemana-mana, rumahnya di tanah. Saya seringkali kaget pada saat
uji meneliti salah satu tanah yang katanya ini tanah perawan mas di pinggir hutan. Cek, tapi kok masalahnya ini kayaknya kena fusarium, ini kayaknya kena busuk akar, tapi kok tidak selesai terus. Ternyata kita uji, waktu kita cek di mikroskop kelihatan jamur akar putih, kelihatan Phytophthora. Loh, kenapa kok di tanah? Ya memang ternyata rumahnya di tanah, dan dia kerasan dengan kondisi bahan organik yang tidak terdekomposisi. Itu yang sering kami amati. Akhirnya solusinya bagaimana? Netralin dulu. Makanya kita ditawarkan abu dipakai, rang dipakai, terus agen hayati dipakai. Itu untuk seketika membentuk koloni mikroba yang menguntungkan supaya yang merugikan ini pergi. Nah, ketika ini sudah netral, pergi, baru ditanam. Tapi kalau yang terakhir ini saya lebih realistis saja menyampaikan, karena petani kita ini kan kebulet ekonomi gitu. Mas lek ngenteni ngono itu piro ini? Berapa lama kalau harus step-step seperti itu? Akhirnya kami membuat metode, ada jadam subur, jadam silika, termasuk Fesnap oil base dan komposti. Kenapa sih harus itu? Ketika jadam sulfur yang bahan aktifnya memang disulfur sulfur yang direaksikan dengan soda api, terkena langsung di situ fusarium, langsung pecah. Head to head dimasukkan, tes pecah dia selnya, langsung sporanya kering. Enggak kemana-mana dia. Nah, ketika dia minimal lemah, minimal mabuk, kita masukkan agen hayati apapun, kalah. Ya, kalah. Nah, kalau sudah kalah, jangan dibiarkan dia tetap hidup. Koloni mikroba yang menguntungkan dibuatkan rumah, masukkan arang, masukkan komposis dan lain sebagainya, agen hayati itu masukin di situ, minggir-minggir sendiri. Nah, dia pindah bersamaan dengan uap air tadi. Begitu uap air naik, kena angin, dia sampai ke tempat tanaman yang tidak vigor, umumnya tanduran konvensional. Itu pasti dia ke situ. Satu kena, satunya, satu kena, satunya. Nah, kalau tanaman-tanaman yang sudah menggunakan agen hayati, kena apa enggak? Tetap kena, tapi ngeblok cuma satu, enggak nyebar, dua, enggak apa-apa Pak, biarin, cabut aja. Dia juga makhluk Allah. Dan pengen nurin dari 1000 cuma kena satu, kan biarin, jangan bingung, cabut, kasih abu, kasih sulfur, selesai. Mau tanam lagi, dicek dulu. Nah, teman-teman, mumpung saya kesini, kalau ada kasus-kasus tanahnya yang memang ada kondisi yang agak ekstrim seperti itu dan sulit dikendalikan patogen, kirim aja sampel tanah dan airnya ke kami, ke Malang, kirim, nanti akan kami analisa sambil belajar pinceng di mikroskop. Rekam mata, saya tes, Mas ini penyakitnya ini solusinya ini. Nah, kayak ngono kan weng. Jadi jenengan ke toko tani itu beliau kata apa? Bahan aktif yang disebutkan bukan merek. Langsung. Oh, saya mau beli ibuprofen, saya mau beli karbofuran dan lain sebagainya, itu langsung tepat. Aplikasinya enak. Selama ini kan kita mboten ngeraba gitu. BE kayak iki. Lah BE ini kan nggih duit. Ya. Nah, ini yang akhirnya seharusnya cuma beli satu, jadinya beli 5. HPP ini jenengan akhirnya tinggi. Nah, kalau ini kita diefektifkan, jadi tepat sasarannya dapat, tepat dosisnya dapat, tepat waktunya dapat, ya selesai. Insya Allah tidak akan sulit-sulit. Nah, Bapak-bapak, nanti kita lanjutkan sambil mempelajari mikroba. Mungkin nggak akan sejelas yang seperti di Google nih.
gambar wedi leger, cuman akan Terjemahkan. secara umum akan menggambarkan. Jadi kami pengalaman selama ini ya menganalisa tanah dari situ. Dia akan cerita mikrobanya, oh ini over N karena yang terlihat asetobakter hanya penambah N. Oh ini ternyata keracunan terlalu berlebih fosfat. Kenapa? Basilusnya banyak tapi tidak bekerja. Nah itu bisa diamati bersama di posko. Mungkin sambil nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan biar diskusinya enak. Yang ini koyok pemaparan tesis saya kewaduh wanteng ya. Mau koyok di tawar wamen atau tiang ngono. Kelamar tesis lagi tak kelamar katanya. Nggih. Itu mau keluar. Bagus. Rebulinya seperti itu, matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Wida, tapi ini bukan yang terakhir. Oke, nanti saya sambung lagi setelah break sholat. Jadi nanti masih ada materi dari Mas Wahyu tentang uji mikroskop. Juga nanti masih ada Pak Junaidi yang juga akan memaparkan materi. Jadi saya close dulu kawan, sahabat Toa, sobat Mekanizen, saya close dulu. Nanti saya lanjut live-nya lagi di session setelah break sholat. Oke, terima kasih.